Jumpa lagi dengan channel hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Edison AW, aktivis perlindungan konsumen dari Provinsi Sumatera Barat. Jerat pidana bagi pencuri arus listrik. Siapa dan apa yang dikatakan pencuri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dikatakan mencuri adalah suatu perbuatan yang dikatakan mengambil milik orang lain dengan jalan yang tidak sah, baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara peraturan agama. Apa sanksi dan hukuman bagi pencuri? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksinya meringkuk dan dipenjara di Hotel Prodeo alias rumah tahanan, yang dalam bahasa Minang meringkuk di dalam kandang Situmbin. Dan kalau yang dicuri arus listrik milik PLN atau milik penyedia aliran tenaga listrik, maka juga berlaku Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Sanksi hukuman bagi pencuri dalam agama Islam itu lebih gawat lagi, Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai siksaan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Sahabat konsumen dimanapun berada, kalau hukum Islam diberlakukan, dipastikan Anda tidak akan melakukan tindakan pencurian untuk yang kedua kalinya. Bila mana peraturan Islam diberlakukan, maka Anda tidak akan melakukan pencurian untuk kedua kalinya. Ya, dimana pula mencuri, tangan telah dipotong, tangan telah putus. Oke, mari kita fokus kembali. Pencurian listrik hingga sekarang ternyata masih menjadi masalah besar oleh pihak PLN sebagai penyedia usaha ketenaga listrikan untuk umum. Ditenggarai, pencurian listrik ini dilakukan dengan berbagai modus operandi. Di antaranya ada yang mengganti MCB meteran listrik, ada juga yang mengakali atau mempreteli KWA meter agar berjalan lambat, dan juga melakukan penyambungan langsung ke penerangan jalan. Saya ingatkan kepada masyarakat atau pelanggan PLN, mulai saat ini baiknya hentikan tindakan tersebut. Hentikan tindakan pelanggaran terhadap PLN. Hentikan pencurian arus listrik. Sebab selain merugikan pihak PLN dan juga merugikan Anda sendiri ketika aksi koboi-koboin ini berhasil diungkap oleh pihak PT PLN dan berhasil diungkap oleh petugas P2TL. Akibat pencurian arus listrik ini, jerat hukum pidana, kurungan penjara, dan denda sejumlah uang menanti Anda. Sebab seseorang yang sengaja melakukan tindakan pencurian arus listrik bisa dikenai undang-undang berlapis. Kitab bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga secara khusus dijerat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Sahabat, sanksi bagi pencurian arus listrik milik PLN ini diatur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Ketenaga Listrikan, yang menyatakan setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Wow, cukup berat. Sebagai aktivis perlindungan konsumen, saya mengingatkan, saya memberitahukan sekaligus menghimbau stop untuk melakukan pencurian arus listrik. Kemudian, secara umum, sanksi pencurian listrik PLN diatur pada pasal
362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sahabat, mengenai Rp900 ini telah disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tidak pidana, kurungan, dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, kalaupun tidak digunakan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim akan mendahulukan undang-undang lex specialis, yakni undang-undang ketenaga listrikan yang sanksinya sangat berat sekali bagi pelanggan yang ketahuan mencuri arus listrik. Dari pengalaman mendampingi konsumen yang bersiteru dengan pihak PT PLN atau petugas P2TL, pelanggan yang sering saya dampingkan rata-rata menggunakan aliran listrik dengan cara menyambung kabel listrik secara langsung dari arus induk baik pada kilometer yang telah dirusak maupun menyambung langsung pada aliran lampu jalan. Sahabat, P2TL yang tersebut akan melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik dalam tanda kutip yang dicurigai. Kegiatan P2TL ini merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis, dan atau hukum yang akan dilaksanakan oleh pihak PT PLN terhadap instalasi PLN dan atau instalasi pemakaian tenaga listrik. Penertiban pemakaian tenaga listrik ini diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nomor 008-2-P-DIR-2016 tentang P2TL penertiban pemakaian tenaga listrik. Biasanya, sanksi yang direkomendasikan oleh P2TL setelah melakukan penertiban, pemutusan sementara, pembongkaran rampung instalasi milik PLN, dan pembayaran susulan dan pembayaran biaya petugas untuk P2TL. Oke konsumen, pada video selanjutnya akan kita bahas sepak terjang dan aturan P2TL ketika melakukan penertiban di rumah Anda. Tunggu tanggal tayangnya. Petugas P2TL juga manusia tak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Ya, petugas P2TL juga tak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Bahwa ketika Anda mempertahankan pendapat bahwa tidak melakukan pencurian arus listrik, pihak PLN seharusnya memberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana pasal 23 ayat 1 Peraturan Direksi PT PLN tentang penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL yang mengatakan dalam hal pelanggan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi dari P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi atau wilayah atau manajer APJ atau area atau cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti. Pada ayat 2-nya, pelanggan dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan jangka waktu keberatan diajukan paling lama 14 hari kerja setelah kejadian P2TL. Artinya, di dalam peraturan direksi PT PLN tersebut, bahwa pelanggan yang ketahuan mencuri arus listrik diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. Seharusnya, tentu tidak ada pemutusan arus listrik ke rumah pelanggan, karena dia masih mengajukan keberatan. Salam.